Oke, pagi Bang Billy. Pagi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya setelah sekian lama kita scheduling buat interview bareng Caldera News. Lagi sibuk apa Bang? Pagi-pagi gini. Yang banget tuh yang megang jadwal saya tuh Yohanes tuh. Yang di Oke. Biasanya dari jam 6 pagi sudah ada agenda gitu sampai malam banget. Sampai jam 11 malah. Hampir 12 jam lebih pun ada berarti Bang ya? Sibuk staff sus. Oke. Aku dapat info kalau misalkan ya sudah santer sih beritanya kalau Bang Billy udah dapat beasiswa LPDP ke Harvard. Gitu. Ngambil jurusan apa Bang di Harvard Bang? Aku penelitiannya tentang human development, tentang human development. Jadi kalau dokter itu kan kita bicara tentang topik penelitian, jadi bukan jurusan tapi tentang topik penelitiannya, nanti tentang bagaimana mata kuliah harus melengkapi, itu kita ambil sendiri, kita melihat mana yang relevan untuk memenuhi kita punya riset kayak gitu. Kalau untuk Harvard sendiri cukup unik cerita saya karena saat ini saya diharuskan untuk mengambil master level courses lagi untuk memenuhi. Jadi kalau untuk doktornya itu kan nanti kita ngambil bebas ya, kuliah apa aja untuk maksudnya memang ada acuannya, tapi kita sendiri yang akan memilih mana-mana mata kuliah yang akan kita ramu untuk menyusun tesis. Nah, untuk dari sekarang 2020 sampai 2021 itu saya akan mengambil master level courses seperti itu, dan itu nanti fundernya itu adalah salah satu organisasi internasional yang menjadi pemberi beasiswa yang belum bisa saya sebutkan namanya karena masih sedang dalam proses penandatanganan kontrak gitu. Jadi dari 2020 sampai 2021 itu master courses dulu, master lagi. 2021 onwards baru doktor. Nah, 2021 onwards itulah yang dengan LPDP gitu. Oke. Jadi yang korelasi dengan beasiswa Australia itu gimana Bang? Ada korelasinya kah antara beasiswa Australia dan beasiswa LPDP Harvard? Enggak, jadi ini cukup panjang nih ceritanya. Jadi bagi saya memaknai hidup itu kan sebuah perjalanan ya. Jadi pendidikan itu, saya sendiri orang yang tidak melihat kepada linearitas. Maksudnya begini, bagi saya pendidikan itu hobi aja. Jadi saya suka melakukannya bukan untuk saya biar mengejar karir, saya biar uangnya banyak atau apa gitu, mengejar gelar. Tapi tujuan saya mengerjakan pendidikan itu memang saya suka belajar. Jadi karena dasarnya suka belajar, saya pun mengambil jurusan yang hati saya mengatakan saya mau ambil apa, saya mau belajar apa gitu. Nah, makanya waktu di Australia saya belajar bisnis, karena memang waktu itu saya lagi belajar bisnis dan mau buka bisnis sendiri juga, ya kan. Kemudian di Australia, kemudian saya daftar lagi master yang kedua. Master kedua saya itu di Oxford, itu saya belajar tentang keberlanjutan, sustainability. Tapi masih hubungannya juga dengan bisnis sebenarnya. Nah, kemudian saya pindah benar-benar karena saya tertarik untuk mempelajari manusia, maka di Harvard itu saya akan melakukan penelitian tentang manusia. Oke. Bang, jadi mantap juga. Belajar sebagai hobi. Terbaik. Yeah. Nah, kalau ditarik ke belakang Bang, kapan sih mulai tertarik buat pengen belajar ke luar negeri gitu? Terus alasan buat Bang Billy kuliah ke luar negeri itu kenapa gitu loh? Sebenarnya belajar ke luar negeri itu bukan untuk gaya-gayaan ya. Balik lagi, filosofi saya belajar itu kan untuk hobi dan untuk mendapatkan ilmu seperti itu nomor satu. Yang kedua, saya ingin menginspirasi. Ya, menginspirasi itu kan bisa berbagi cerita, bisa memberikan semangat, bisa mendorong rasa percaya diri anak-anak yang mungkin berasal dari latar belakang yang sama dengan saya, ya kan, latar belakang yang sederhana, kemudian dari kampung, seperti itu ya. Nah, itu tujuan saya sebenarnya sekolah setinggi-tinggi dan sekolah ke luar negeri, dan itu tuh sudah sejak kecil ya, sejak SD SMP itu, karena kami di keluarga diharuskan membaca buku, jadi banyak sekali buku-buku yang saya baca tentang luar negeri itu yang merangsang cita-cita saya untuk gimana sih rasanya nanti bisa sekolah di luar negeri itu udah dari dulu gitu.
Nah, tetapi tentunya karena saya berasal dari keluarga yang kurang mampu, sehingga jalan satu-satunya untuk bisa mewujudkannya adalah dengan beasiswa. Maka terjadilah perjalanan panjang saya mengejar beasiswa sana dan sini. Gitu. Nah, long story short nih, gimana Bang Billy buat ngejar beasiswa pertama Bang Billy itu? Boleh ceritain nggak long story short-nya kayak gimana? Jatuh bangunnya. 6 kali tes gagal, yang ke-7 aku baru keterima. Jadi 6 kali tes itu aku ikut berbagai beasiswa ya, mulai dari Fulbright, Chevening, AD, macam-macam sudah. Nah, terakhir ada kesempatan untuk tes di Australia Earth Scholarship, aku ikut dan akhirnya bisa lolos. Nah, alasan aku kenapa nggak kepilih itu bahasa Inggrisku biasa aja. Jadi gini, kalau cuma sekedar bicara bahasa Inggris bisa ya. Kalau ngomong kayak di mana mau makan, mau minum gitu-gitu ya, apa kabar, siapa nama kamu. Tapi kalau kita mau sekolah kan bahasa Inggrisnya ada beda lagi sendiri ya. Dan waktu itu hasil tes saya memang masih kecil, masih kurang, khususnya di writing, skornya kecil. Jadi akhirnya saya melihat bahwa satu, bahasa Inggris saya masih kurang. Yang kedua, pengalaman saya juga masih kurang panjang. Karena kalau untuk daftar beasiswa itu mereka sangat melihat pengalaman dan kontribusi kita. Akhirnya dari kegagalan-kegagalan yang saya alami, saya kemudian membangkitkan semangat saya lagi untuk mencari ilmu tambahan untuk bahasa Inggris saya dan juga mencari pengalaman tambahan. Jadi panjang ya. Itu nggak mungkin bagi sebagian besar ada yang beruntung yang itu sekali ikut tes langsung lolos. Kalau saya cukup panjang ceritanya. Oke. Jadi dari banyak 6-7 kali percobaan itu justru Bang Billy menemukan bahwa concern kekurangan dari Bang Billy pada saat melamar beasiswa adalah kemampuan bahasa Inggris ya. Betul. Oke, baik. Nah, beasiswa yang ke Australia itu di jenjang apa sih Bang Billy? S1 kah atau S2 kah? Di beasiswa di Australia itu S2. Jadi SD itu saya mengambil bisnis karena memang saya ingin mempelajari tentang bisnis. Oke. Nah, kalau misalnya beasiswa LPDP yang ke Harvard, gimana cara Bang Billy taunya? Maksudnya prosedurnya seperti apa? Jatuh bangun buat dapat beasiswa LPDP yang ke Harvard seperti apa Bang Billy? Untuk yang ke Harvard itu, puji Tuhan saya mengikuti beasiswa LPDP. Saya mengikuti seleksi tahun 2017. Waktu itu saya masih belajar di Inggris, jadi bayangkan untuk mengikuti seleksi beasiswa sampai ke tahap akhir itu saya harus terbang kembali ke Indonesia. Jadi dan itu tuh kayak gambling. Kalau nggak keterima, bayangkan saya sudah balik jauh-jauh gitu. Jadi saya ikut seleksi beasiswanya di sini di Indonesia, dan karena untuk doktoral jadi kita harus menyiapkan proposal penelitian yang merupakan bagian dari seleksi, di mana di salah satu panel kita harus mempresentasikan proposal penelitian kita yang nanti akan ditanya-tanya oleh pihak penyeleksi yang sebagian besarnya adalah salah satunya adalah psikolog dan profesor gitu. Nah, kemudian seleksinya itu ada interview, ada tes tertulis, ada tes membuat tulisan, macam-macam ya begitu. Dan puji Tuhan dinyatakan lolos tahun 2017. Nah, waktu itu kemudian butuh waktu setahun karena ada proses persiapan bahasa dan penyiapan studi. Jadi rencana pemberangkatan itu sebenarnya tahun 2018. Tetapi pada saat mendaftar belum ada konfirmasi dari kampus, belum ada tanda-tanda bahwa saya keterima. Lalu 2019 mulai ada surat menyurat dengan Harvard-nya yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan riset yang saya inginkan, maka saya harus mengambil lagi master level courses. Jadi semacam gelar master lagi gitu untuk memenuhi kursus-kursus dasar. Lalu dan itu tuh saya harus nge-apply lagi bersaing untuk memperoleh posisi itu, master level courses itu. Jadi akhirnya saya nge-apply karena memang acceptance rate Harvard kita tahu cukup rendah ya. Jadi ada rasa ini gimana ya, saya daftar lagi master keterima nggak sih? Kayak gitu kan. Ada rasa ketakutan dan minder seperti itu. Nah, ya puji Tuhan saya daftar dan pada bulan Maret kemarin 2020 itu dikirimkan acceptance letter gitu bahwa saya diterima di sana. Dan saat itu dari LPDP kan beasiswanya itu untuk doktoral ya, bukan untuk master lagi seperti itu, karena saya sudah memiliki gelar master.
Tapi puji Tuhan ada salah satu yayasan, foundation cukup besar di Indonesia yang menyatakan niatannya untuk menjadi sponsor studi saya tersebut. Gitu. Jadi ya, jadi dapat beasiswa gitu. Oke. Boleh tahu gak Bang Billy untuk kisaran beasiswa yang didapat LPDP, yang diberikan LPDP untuk S3 Bang Billy di Harvard, kisarannya itu berapa? Mencakup apa aja sih? Belum tahu ya kira-kira berapa, cuman kalau di Harvard sendiri itu kan sebenarnya kalau kita keterima doktoral, mereka pun sendiri membiayai. Semua yang berkuliah belajar doktoral itu dibiayai penuh oleh Harvard. Jadi kalau hitung-hitungan bayangan saya, akhirnya nanti mungkin LPDP hanya mengatur biaya hidup saya. Jadi dari S2 Australia, S2 Inggris, sampai S2 dan S3 di Harvard nanti itu nggak mulus ya perjalanannya. Nggak semulus itu, kemudian butuh perjuangan panjang, naik dan turun. Seperti itu. Pernah ngerasain titik jenuh gak sih Bang? Mungkin ya sharing aja gimana naik turunnya Bang Billy untuk dapat beasiswa tuh pernah sampai titik terendah gitu gak sih? Kayak hampir putus asa gitu, gimana? Yang gagal itu saya cukup kayak apakah saya hampir give up. Jadi memang waktu itu kalau seingat saya dari terakhir saya tes untuk kemudian tes yang berikutnya yang sampai lolos itu saya sempat kalau nggak salah 1,5 tahun sampai 2 tahun itu nggak ngetes beasiswa apa-apaan lagi, kayak wah kayaknya susah banget ya, kayaknya nggak mungkin deh, kayak aku ditolak terus, kayak ya udahlah ya seperti itu. Jadi itu cukup membuat saya down. Tetapi sebenarnya ada cerita yang paling buat saya down lagi itu waktu saya kuliah S1 di ITB itu saya hampir drop out sebenarnya. Jadi IP saya itu cuma 1,5 waktu semester pertama saya kuliah di Bandung. Itu titik terendah banget dalam hidup yang buat saya, aduh ini kayak saya bisa ngelanjutin gak ya, saya bisa berjuang lagi. Terus gimana Bang Billy bisa dapat ya titik cerah atau tangga untuk bangkit lagi itu gimana Bang Billy? Jadi untuk balik lagi itu kita butuh orang-orang yang menyemangati, kita butuh physical supporting system, supporting infrastruktur. Dan oleh sebab itu kalau kita bicara tentang supporting infrastruktur pastinya dua manusia. Jadi kita harus berteman, nyari-nyari teman-teman, kita harus milih-milih, jangan milih teman yang malah membawa kita ke dalam pergaulan yang salah atau kurang menyemangati kita. Pertama, saya punya teman-teman yang baik yang mendukung, mensupport keinginan positif saya. Yang kedua, saya tidak ragu dan malu untuk menceritakan cita-cita dan impian saya kepada mereka, sehingga ketika mereka lihat saya down, mereka kembali menyemangati lagi. Ayo kan kamu pengen gitu, Bil, kamu kan pengen gitu, ayo semangat. Gitu. Jadi disemangati sama teman-teman yang baik. Dan yang ketiga, selalu berpulang kepada objektif visi hidup kita itu apa, kita mau arahin kemana, kita mau mencapai apa. Jadi kalau kita ingat titik itu, maka kita semangatnya bangkit lagi. Gila, mantap. Itu yang dibutuhkan kayaknya pada saat orang-orang di titik terendah. Kayaknya banyak banget dari pengalaman saya juga, banyak orang di titik terendah tapi mereka susah banget buat naik ke atas lagi sih Bang. Pada salah satunya benar. Boleh gak sih Bang bagi-bagi tip Abang sendiri buat gimana sih yang pengen kuliah ke luar negeri, apa aja sih sebenarnya yang harus dipersiapkan baik secara mental, secara akademik maupun secara supporting system, apa aja sih yang harus dipersiapkan lah seperti itu. Untuk kuliah ke luar negeri, yang pertama adalah pastikan kita memiliki visi yang jelas. Kenapa kita jangan hanya jalan-jalan luar negeri, itu nanti aplikasi itu. Jadi pastikan kita benar-benar tahu kenapa kita mau sekolah lagi, nomor satu, dan yang kedua kenapa kita mau ke luar negeri. Alasannya harus cukup jelas dan cukup kuat. Kayak tadi saya sampaikan, saya pengen ke luar negeri karena saya pengen menjadi inspirasi nanti, saya pengen bercerita lagi pengalaman saya untuk yang lain dari latar belakang misalnya. Yang kedua yang harus dipersiapkan adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu bukan instan, nggak bisa belajar semalam 2 malam, sebulan 2 bulan. Bahasa Inggris itu at least setahun lah, tahun sampai 2 tahun. Belajarnya setiap hari, karena untuk sekolah ke luar negeri kita akan mengikuti tes bahasa Inggris yang disebut dengan IELTS dan TOEFL, dan itu harus dipersiapkan sejak jauh-jauh hari. Yang ketiga, pastikan kita tahu jurusan yang mau kita tuju.
karena jurusan itu bersesuaian dengan rencana jangka. Tidak harus linear dengan S1 kita, yang penting linear dengan kita mau dibawa kemana hidupnya. Jadi itu harus fix itu, sehingga kita akan memutuskan ke negara mana kita belajar sesuai dengan jurusan tersebut. Nah, kalau sudah pasti kita mau ke negara mana, maka kita melihat beasiswa mana yang sesuai dengan negara tersebut, yang menyediakan beasiswa untuk negara tersebut, dan juga beasiswa yang spesifikasinya bisa kita masukin. Jadi kalau ada beasiswa A yang butuh TOEFL sampai 750, sementara TOEFL kita cuma 600, yang mungkin kita cari beasiswa lain yang sesuai dengan kriteria yang kita miliki. Dan yang terakhir adalah ketika kita mendaftar beasiswa, kita tidak bisa mendaftar sekali aja untuk beasiswa, harus karena kegagalan bisa berarti kita akan gagal terus. Kita harus ikut dan mencoba terus ke beasiswa sampai akhirnya nanti kita bisa ketemu, oh ya ini beasiswa yang memang diberikan untuk saya, atau memang ini saya bisa lolos gitu. Jadi jangan menyerah sebelum kita dapat, seperti itu. Dan saya mau encourage teman-teman kalau memang memiliki kesempatan untuk sekolah keluar, sebaiknya di jalan nih, karena keluar negeri itu bukan tentang jalan-jalan dan gaya-gayaan aja, tetapi kita bisa belajar tentang banyak hal, tentang budaya, tentang kehidupan, kembali ke Indonesia kita pakai untuk membangun negara. Gila, mantap. Detail banget penjelasannya dari Bang Billy. Oke. Kalau untuk mental sendiri gimana Bang? Ya mungkin tetap ada jatuh bangun, tapi gimana sih untuk menyikapi ya segala hal yang rintang itu, ada bisa yang di-share kah? Kalau kita tidak pernah akan berharap kondisi yang selalu ideal untuk kita. Jadi kecuali kalau kita hidup di surga ya. Kalau masih di dunia itu kan akan banyak ketidakidealan. Dan ketidakidealan paling utama itu adalah dari interaksi manusia. Karena manusia itu memiliki free willing. Jadi kita nggak akan bisa berharap manusia itu akan bersikap sesuai dengan kenyamanan kita. Nah, itu dulu variabel yang harus kita terima. Ketika kemudian itu kita terima, maka kita harus siap ketika kita bergaul dengan orang, akan banyak, baik secara offline maupun online. Ini bukan hanya fisik nih, bertemu orang terus orang merendahin. Fisik, tapi zaman sekarang juga online. Nah, ketika kita sudah siap untuk berinteraksi dengan orang, maka kita harus siap bahwa akan ada reaksi-reaksi yang berbeda. Dan oleh sebab itu, kita harus sadari kita nggak bisa mengontrol, memonitor bagaimana manusia bersikap kepada kita. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menyikapi sikap-sikap tertentu, termasuk misalnya merendahkan kita, atau kemudian kita berhadapan pada tantangan yang begitu berat. Nah, mental kita harus kita siapkan untuk kita kelola agar bisa bertahan dalam segala kondisi. Nah, balik lagi, kita sendiri nggak bisa menyemangati diri kita, tapi kita butuh yang pertama berdoa, dan yang kedua orang lain yang harus membantu memberikan energi. Jadi bergaulah, bertemanlah dengan mereka yang positif dan memberikan semangat. Kita terlindungi terus. Itu dia tips-tips yang penting sebenarnya buat teman-teman yang pengen dapat beasiswa, terutama kuliah negeri dan ya kuliah di luar negeri lah ya Bang Billy ya. Oke, baik. Oke, jadi ya itu sih sebenarnya Bang Billy yang pengen aku tanya. Begitu. Jadi aku juga jam 10 harus ngerjain sesuatu dulu untuk rapat jam 1, jadi baik. Oke. Makasih Bang Billy ya udah sharing-sharing. Nanti videonya kalau misalnya udah aku upload, akan aku kirim ke Bang Billy langsung tuh. Iya gitu. Oke, terima kasih Bang Billy. Semangat bekerjanya.